Shalom, selamat pagi semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau berendam dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati untuk Tuhan. Izinkan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita, take over hidup kita pada hari ini. Rasakan hadiratnya mengalir. Rasakan keberadaannya ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya pada hari ini. Biarlah pada pagi hari ini bukan hanya kita yang dipuaskan, tapi juga Tuhan yang disenangkan. Itu yang terutama. Karena sebuah ibadah, sebuah penyembahan, bukan apa yang dapat kita peroleh, tapi apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tuhan mengendaki persembahan-persembahan yang hidup. Yang baik. Yang berkenan. Dan yang sempurna. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita. Siapkan persembahan kita yang terbaik pada pagi hari ini. Sembahlah Dia. Tinggikan namanya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap penyertaan malaikat surga yang menemani kami sepanjang malam. Yang berjaga, yang berkemah di sekeliling kami. Sehingga panah-panah api dari si jahat tidak dapat melukai kami. Karena penyertaan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Tinggal di dalam hidup kami. Kami juga memberkati para malaikat surgawi yang dengan setia menjagai kami, dengan setia menemani kami. Kami juga memberkati kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kalian boleh ikut mendengarkan. Kalian boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kalian boleh ikut menyembah Bapa, menyembah Tuhan, menyembah Roh Kudus pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami, Putra dan Putri Allah. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau dipuji. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Keagungan-Mu melebihi langit. Kasih-Mu melebihi lautan. Tidak terjangkau pikiran kami, ya Tuhan. Biarlah hati kami bersorak karena Engkau. Biarlah bibir kami memuji karena kebesaran-Mu. Biarlah mata kami terikat pada pribadi-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci Engkaulah Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu. Kami hormati keberadaan-Mu. Bukan hanya pada saat momen-momen ibadah, momen pemuridan, momen-momen ibadah di gereja. Bukan hanya dalam persekutuan doa dan kegiatan agama lainnya. Kami hormati keberadaan-Mu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah setiap mata memandang Engkaulah Tuhan, Allah yang hidup. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang alfa dan yang omega. Biarlah mulut bibir kami dan hati kami bersama-sama dengan akal budi kami memuji, menyembah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah suara panggilannya. Dengarkanlah suara nafiri yang bersahut-sahutan memanggil nama Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dan saya. Panggilan ilahi sudah didendangkan. Sadarkah kita akan kasih-Nya yang melimpah? Sadarkah kita akan keberadaannya? Sadarkah kita bahwa Ia layak disembah? Seperti tanah liat di tangan para penjunan, membentuknya menjadi sebuah bejana. Ia membentuk Bapak Ibu, membentuk kita semua, menjadi bejana kemuliaan-Nya. Dari yang tidak berharga, dilayakan menjadi berharga. Ketika Bapak Ibu di tangan para penjunan, ketika Bapak Ibu di tangan Tuhan, keberadaan kita aman. Izinkan dengan bebas Tuhan berekspresi melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Izinkan Tuhan berekspresi lepas melalui kehidupan kita.
kematiannya di kayu salib. Ia menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Ia menebus kita dari maut, menebus kita dari dosa. Hidup kita yang kita hidupi saat ini sesungguhnya bukan lagi milik kita, tapi Yesus yang ada di dalam Bapak, Ibu, di dalam saudara-saudara, dan di dalam saya. Tetapi dengan kasih-Nya, Ia tidak memaksa kita. Ia menunggu kita untuk rela. Menunggu kita untuk sadar bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Kenalah Dia. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau layak. Engkau layak disembah. Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa kembali pada pagi hari ini sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah sesuai dengan rancangan-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rendahkan hati kita. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi hidup kita. Izinkan terang itu mendekat, agar yang kotor-kotor itu nampak. Dan oleh kasih-Nya, kita dipulihkan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang saat ini masih ada rasa dendam, rasa amarah terhadap sanak saudara, terhadap rekan kerja, terhadap teman-teman pelayanan, terhadap siapapun, sekiranya maafkan mereka terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bait sucinya. Tanggalkan itu semua, karena Dia kudus. Kuduslah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persiapkan hati kita
Tuhan mau membawa kita lebih dalam. Tuhan mau membawa kita berjalan untuk lebih dalam, mengenal kasih-Nya, mengenal hadirat-Nya. Datanglah dengan kemurnian hati. Datanglah dengan hati yang menyembah, hati yang mencinta. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku mau. Bawalah aku, Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu melihat apa yang saya lihat saat ini. Ladang yang sudah menguning. Sebagian sudah dituai. Pekerja-pekerja semakin banyak. Apakah Bapak Ibu dan saya masuk dalam golongan para pekerja-pekerja Allah? Renungkan ini. Padi yang sudah siap dituai, sudah dituainya. Dan sebagian belum dituai juga. Apakah Bapak Ibu bagian dari penuai-penuai yang Tuhan maksudkan? Tuhan menginginkan kita untuk melekat pada pokok anggurnya. Karena jika ranting melekat pada pokok anggurnya, dia pasti berbuah. Dan ranting yang tidak berbuah disangganya. Dan ranting yang berbuah dibersihkannya. Sudahkah Bapak Ibu berbuah? Mari kita renungkan pernyataan ini. Sudahkah kita berbuah? Apakah buah yang dihasilkan itu baik? Apakah buah yang dihasilkan itu nikmat? Atau buah yang dihasilkan itu asam? Sudahkah anak kita merasakan kehadiran Yesus melalui diri kita? Sudahkah orang tua kita merasakan keberadaan Yesus melalui hidup kita? Sudahkah pasangan hidup kita merasakan Yesus tinggal di dalam hidup kita? Apakah dampak hidup kita di dalam lingkungan
keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sebagai warga negara. Apakah keberadaan Bapak, Ibu, dan saya sudah berdampak buat sekitar? Mari kita renungkan ini. Jujurlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu? Jujurlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu? Temui Dia. Ini waktumu. Temui Dia. Tuhan, ini kami Tuhan. Dengan segala kelemahan kami. Bantu kami Tuhan. Bantu kami untuk melihat tangan-Mu. Bantu kami untuk melihat langkah-Mu. Apakah lingkungan kita sudah diberkati karena keberadaan Yesus yang tinggal di dalam kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, pada saat ini, kita harus menyadari bahwa tujuan utama kita ada di dunia ini adalah menjadi sepenuh Kristus. Bukan hanya melakukan dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan saja. Pelayanan dan pekerjaan itu hanya sarana agar Bapak, Ibu, dan saya dilatih dan disempurnakan menjadi seperti Dia. Bukan sebaliknya. Pelayanan bukanlah tujuan utama kita sebagai orang percaya. Pelayanan adalah buah dari pertobatan Bapak, Ibu, dan saya terhadap Kristus. Dia, Yesus Kristus, yang disalibkan karena pelanggaran kita. Dialah yang menjadi sentralnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan kita dapat mengenal kasih itu. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah
memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Karena dari kepenuhannya, Bapak, Ibu, dan saya menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kesadaran akan kasih Kristus membangkitkan kehausan dan kelaparan akan kebenaran dan merupakan dorongan dari dalam hati Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi sempurna, karena Bapa kita adalah sempurna. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah akan dipuaskan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, Yesus meneguhkan mereka dengan menampakkan dirinya sendiri, sehingga murid-muridnya memiliki keyakinan yang kuat. Janganlah kiranya kita memberitakan Injil tanpa pernah melihat atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Tanpa itu, tidak akan membuat kita menjadi kuat, karena peneguhan yang Yesus berikan. Kesaksian kita tidak akan pernah sekuat ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 berkata, Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 31 berkata, selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Merekalah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus,
Kemudian kepada semua rasul yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat yakin dan percaya dalam pengutusan Tuhan bila kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, baik penglihatan di alam roh maupun penglihatan di alam materi, baik pendengaran secara alam roh maupun pendengaran secara telinga jasmani, baik melalui intuisi maupun melalui pernyataan-pernyataannya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intim membawa Bapak, Ibu, dan saya dalam perjalanan pribadi bersama-sama dengan Tuhan karena mengenali isi hatinya, bukan karena ambisi manusia, tetapi karena Dia dan keberanian menyampaikan pengenalan akan Dia di mana-mana. Tetapi Barnabas menerima Dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka sebagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Ketika suaranya memanggil Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini, jawablah, "Ini aku, Tuhan." Dengarkan suaranya memanggil Bapak, Ibu. Jawablah, "Ini aku, Tuhan." Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Hal yang sama yang Tuhan katakan kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Tuhan berkata kepada kita semua, janganlah takut untuk memberitakan firman dan jangan diam. Ketika di luar sana pengetahuan akan dunia ini dikejar, hikmat di bawah kolong langit ini dicari bangsa-bangsa, tapi tanpa menyadari bahwa Tuhan Yesus membawa sebuah sistem yang baru, sistem kerajaan surga, pendidikan surgawi untuk mendidik bumi dengan cara Allah. Seperti dahulu Ia mengajar Adam dan Hawa setiap hari di Firdaus. Universitas terbuka ini diberikan kepada
kita semua secara cuma-cuma. Ia sendiri telah membayarnya dengan lunas dari harga pendidikan itu di kayu salib. Bukan pengetahuan dunia yang diajarkannya, tapi pelajaran dengan cara pendidikan anak-anak Allah. Ia memulihkan kembali pelajaran pendidikan yang dahulu pernah diberikannya kepada Adam di Taman Firdaus pada ketika hari-hari sejuk. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Ia, Yesus Tuhan, masih berusaha memuridkan manusia. Henokh dan Elia adalah murid Tuhan Yesus yang telah lulus dari pendidikan yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Banyak orang telah belajar mencari kehendak Tuhan. Dan dalam banyak hal mereka dengan yakin menyaksikan bahwa Tuhan telah memimpin mereka dengan memberikan jawaban dan petunjuk melalui firman Tuhan. Namun, seringkali manusia gagal dalam usaha mencari kehendak Tuhan. Di manakah letak kegagalan-kegagalan itu? Kenapa sering sekali manusia gagal mencari kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kenapa manusia gagal dalam mencari kehendak Tuhan. Hubungan. Hal yang mendasar adalah sebuah hubungan. Ketika Tuhan berbicara kepada mereka, seperti kepada Miriam dan Harun, bukan seperti kepada Musa. Musa bertemu muka dengan Tuhan. Tidak ada yang ditutupi di depan Musa. Yes.
Dan saat ini, carilah perkenanan Tuhan agar setiap orang percaya di Zoom meeting ini, di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengar perkataan ini, carilah perkenanan Tuhan. Agar Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya. Agar Tuhan berbicara kepada kita. Seperti kepada Musa. Hal yang kedua adalah karena mereka memulai sesuatu dengan gagasannya sendiri. Setelah itu, barulah ia meminta petunjuk kepada Tuhan untuk mencapai rancangannya itu. Bukan mulai dengan mengosongkan dirinya sendiri dari keinginan dan rancangan pribadi. Kemudian memasang telinga untuk mendengar setiap rancangan dan rencana dari Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita untuk mengosongkan diri, untuk mendengar. Sebab mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Mendengar lebih baik daripada korban bakaran. Dan izinkan Tuhan mengambil alih. Menaruh rancangan-rancangannya di dalam pikiran kita, di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Seringkali kita mengartikan makna yang terkandung dalam firman Tuhan dengan menggunakan pikiran kita sendiri. Pikiran manusia. Atau bahkan membuat suatu rencana dalam pekerjaan Tuhan tanpa melibatkan Tuhan. Maka hal itu memberi kesempatan untuk kesalahan-kesalahan masuk sehingga tidak mencapai kehendak Allah secara murni. Mendengar Tuhan dari dalam intuisi itu lebih menjamin kebenaran pernyataan kehendak Allah. Karena Bapak, Ibu, dan saya melatih diri untuk mendengar suara hati tanpa memakai pikiran kita sendiri. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Tuhan berkata-kata kepada Musa, bukan dengan teka-teki, tapi berhadapan muka dengan muka. Mari Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk berdoa bersama-sama dengan saya saat ini. Katakan bersama-sama dengan saya.
Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengetahui kekosongan di dalam jiwa kami, dan dengan apa kami harus mengisinya. Kami juga berdoa agar Tuhan menyatakan diri kepada kami, sehingga kami menjadi utusan Tuhan yang teguh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkanlah kiranya doa kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, izinkan kasih-Nya mengalir pada pagi hari ini. Izinkan cintanya memenuhi Bapak Ibu pada saat ini. Mari kita tenggelam dalam kasih-Nya. Mari kita tenggelam dalam cintanya. Tidak ada cinta yang lebih besar untuk kita dari seorang yang mau mati untuk kita. Dengan keadaan telanjang, Ia menanggung beban-beban kita. Ia Allah. Ia rela disesah, dihina, karena pelanggaran Bapak Ibu dan saya. Apakah kita masih tega melukai hatinya dengan perkataan, dengan sikap kita, dengan pola pikir kita? Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami. Mari masuk Tuhan. Mari masuk dalam hidup kami. Mari masuk dalam hati kami. Agar ketika roh kita bersatu, menghasilkan roh yang baru, manusia yang baru. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kakimu yang gak kuat akan dikuatkan. Tanganmu yang lemah akan dikuatkan.
bangkitlah dan berjalanlah. Rasakan kasih-Nya mengalir pada saat ini. Rasakan kasih-Nya mengajar Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan kasih-Nya memulihkan Bapak, Ibu, dan saya. Yang punya masalah saraf, ada gangguan pada saraf, sarafnya nggak normal. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saraf-saraf yang tidak berfungsi dengan normal, aku perintahkan, diam dan jadilah normal. Yang lemah jantung, Tuhan memberikan jantung yang baru. Sekaligus Tuhan juga memberikan akal budi dan roh yang baru di dalam hidupmu. Hati yang baru Tuhan siapkan untuk siapa saja orang yang mencari kehendak Allah. Untuk siapa saja orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Sebab Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak disembah. Karena Engkau kudus. Kuduslah Tuhan. Suci. Sucilah Tuhan. Yang sakit pada hari ini, yang sakit, siapapun yang mendengar doa ini, saya berdoa buat Bapak Ibu, buat saudara-saudara terkasih. Semangat yang baru Tuhan turunkan pada saat ini. Roh-Nya tercurah atasmu pada pagi hari ini. Membangkitkan orang yang lemah. Memulihkan orang yang berputus asa. Terima itu. Terima itu. Dengan iman Bapak Ibu. Dengan iman saudara-saudara terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terlibat dengan hutang piutang, saya berdoa untuk Bapak Ibu. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pada saat ini terlibat hutang piutang. Saya mau katakan, Bapak, Ibu, dan saya adalah pewaris kerajaan surga. Katakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, utangnya sudah lunas.
Tuhan, ini kami putra dan putrimu. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Ini kami umatmu berseru dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami imani saat ini. Apa yang kami imani pada saat ini. Terjadi di alam roh dan di alam materi. Jadilah apa yang sesuai dengan iman Bapak Ibu. Apa yang sesuai dengan iman saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerimanya itu semua. Dengan iman, pengharapan di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan. Kami terima itu. Kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama katakan. Amin.